Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali lagi ibadah online bersama Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Pastor Basail Bandi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, keluarga beriman, shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau sambut kehadiran Tuhan di tempat kita masing-masing. Saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan dan perlindungan-Mu, serta kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Semua yang baik Tuhan telah perbuat dalam hidup kami, hingga sampai hari ini Tuhan. Kami datang dengan satu kerinduan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Bertatalah Tuhan Yesus di atas pujian kami yang akan kami naikkan pagi hari ini. Jamalah setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada. Lawatlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan.
percaya Tuhan, bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dalam hidup kami. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Maka Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, tangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Saudara yang percaya, kita angkat bersama pujian ini. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab kami hamba-Mu, sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku
percaya. Sekali lagi serukan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Dengan yakin katakan, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Sungguh ku percaya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oh, sungguh ku percaya. Inilah pernyataan iman kami Tuhan di hadapan-Mu. Hati kami percaya sepenuhnya, seutuhnya Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau pandang mulia, yang Engkau pandang berharga. Jadilah kepada kami Tuhan seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Kami berserah penuh, kami berserah seutuhnya Tuhan. Kami tahu pertolongan kami datang daripada Tuhan. Kami tahu ketika kami merasa kami tidak sanggup, ketika kami mengangkat tangan kami, maka Allah kami tidak akan membiarkan kami. Maka Allah kami akan turun tangan untuk membela dan melepaskan kami. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu Bapa. Urapi firman-Mu, kerjakan firman-Mu agar menjadi rema dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan pemeliharaannya begitu sempurna. Hari ini kita telah masuk di minggu kedua di bulan November, dan tanpa terasa beberapa minggu, kurang dari 2 bulan, kita akan mengakhiri tahun 2020. Dalam segala keadaan, dalam segala perkara, kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Karena mata kita hanya mampu melihat hingga beberapa ratus meter ke depan. Tetapi mata Tuhan sanggup melihat hingga kekekalan. Sehingga keadaan sekarang yang terjadi, Tuhan izinkan untuk kebaikan kita bersama. Dan supaya kita boleh melewati bersama dengan Tuhan dan melihat tangannya yang bekerja secara luar biasa memelihara saudara dan saya. Jadi tetap semangat dan kita akan tetap terus maju bersama dengan Tuhan dalam segala kondisi dan cakap menanggung berbagai perkara. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 18, ayatnya yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 18, ayatnya yang ketiga. Dan seperti biasa, nanti nats utuhnya secara keseluruhan, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di rumah. Di dalam Alkitab LAI judulnya Hizkia, Raja Yehuda. Kita hanya akan membaca satu ayat saja, yakni di ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia, yakni Hizkia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Saya ulangi sekali lagi, 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang ketiga. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau membagikan buat kita semua tentang belajar dari seorang Daud. Mungkin saudara memandang saya dan berkata, loh, baru saja kita membaca nats judulnya Hizkia.
dipikir akan dibahas tentang Hizkia. Betul, nas ini bisa membahas tentang Raja Hizkia, tetapi dari ayat 3 yang kita baca tadi ada kalimat menarik, tepat seperti yang dilakukan Daud. Jadi hari ini kita juga bisa belajar dari Daud, karena ada kata Daud muncul di ayat 3 tadi. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Menarik loh saudara, pada waktu cerita ini ditulis, cerita tentang Hizkia, Daud sudah wafat. Daud sudah tiada beberapa tahun, ratusan tahun. Setelah itu baru muncul zamannya Hizkia. Tetapi ternyata Daud masih namanya dipakai menjadi tolak ukur pemimpin di Israel. Kerajaan Israel setelah Salomo wafat terpecah menjadi dua, yakni Israel Utara yang dikenal dengan nama Israel saja, kerajaan Israel, ibu kotanya adalah Samaria, sementara yang selatan dikenal dengan nama kerajaan Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem. Dua kerajaan ini yang utara dan selatan dulunya adalah satu, United Israel. Tetapi setelah Salomo wafat terpecah menjadi dua. Dan setiap pemimpin yang memimpin dua kerajaan ini, Alkitab selalu mencatat dengan tolak ukurnya adalah Daud. Saudara nanti silahkan baca sendiri di rumah secara keseluruhan kitab Raja-Raja, baik 1 dan 2. Selalu ada kalimat, ia melakukan apa yang benar seperti Daud. Atau ia melakukan apa yang jahat, tidak seperti Daud bapa leluhurnya. Ini menarik, berarti something we can learn from David. Sesuatu yang bisa kita pelajari dari Daud. Padahal Daud ini sudah wafat, sudah tiada, jauh sebelum raja-raja ini hidup, tetapi nama Daud tetap dipakai dan standar Daud dijadikan standar untuk menilai para pemimpin di Israel tersebut. Apakah Daud orang yang sempurna? Saya percaya tidak. Dan kita semua pun pernah membaca cerita tentang Daud, bagaimana Daud juga jatuh dalam dosa. Dia akhirnya tidur dengan Batsheba, dia kemudian juga melakukan sensus dan sebagainya. Daud juga manusia biasa yang tidak sempurna. Tetapi menarik kenapa sampai raja-raja berikutnya yang hidup setelah Daud justru tolak ukur baik dan tidak kepemimpinannya itu menggunakan Daud. Ini yang mau saya katakan, there's something we can learn from David. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari Daud. Saya percaya Tuhan itu melihat sampai ke kedalaman hati. Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati. Manusia boleh melihat luaran atau rupa, tapi Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati. Hari ini ada yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daud, dari dalam hatinya semasa ia hidup. Dan saya berdoa biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, seperti juga Daud selama hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini 4 hal saja bisa kita pelajari dari Daud, ya, kenapa dia sampai dijadikan tolak ukur raja-raja dan para pemimpin Israel. Yang pertama, saudara boleh catat. Yang pertama, Daud itu yang bisa kita pelajari, Daud adalah orang yang cepat berbalik kepada Tuhan. Makanya raja-raja di Israel ini, begitu ceritanya ditulis, selalu ada kelanjutan kalimat, oh raja ini hidup seperti Daud. Oh raja ini tidak seperti Daud bapa leluhurnya. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Yang pertama, Daud itu adalah pribadi yang cepat berbalik, lekas berbalik kepada Tuhan. Tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, manusia boleh melihat luaran, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Dan apa yang menarik dari seorang Daud, ternyata Daud yang cepat berbalik kepada Tuhan. Daud itu juga manusia biasa yang pasti juga berbuat salah, berbuat kekilafan, berbuat dosa. Tetapi Daud ini ternyata adalah orang yang cepat-cepat dia berbalik kepada Tuhan. Banyak manusia mungkin di luar sana yang menyangkal bahwa dia berbuat salah, dan akhirnya tetap terus dalam jalurnya yang salah dan tidak berbalik. Kata berbalik di sini bisa digambarkan juga seperti bertobat. Karena kata bertobat atau repent dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Ibrani itu artinya berbalik, berputar arah 180 derajat. Selama ini mungkin orang tersebut ada di jalur yang salah, dia terus jalan maju dan gak balik-balik. Padahal Tuhan sudah kasih tahu, itu salah. Orang-orang lain sudah dipakai Tuhan untuk menyatakan, itu nggak benar loh. Karena firman Tuhan itu fungsinya salah satunya adalah untuk menegur, membimbing, mengarahkan, menasehati, mendidik, dan menyatakan kesalahan. Sudah dilakukan itu semua, tapi ternyata tidak cepat berbalik. Dan malah akhirnya hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam sesuatu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Tetapi Daud tidak demikian. Kalau kita baca banyak cerita di Alkitab, bagaimana Daud ini dia ditegur oleh Nathan setelah dia berbuat dosa, menghampiri Batsheba, dia cepat-cepat berbalik. Makanya terciptalah Mazmur pasal 51. Di sana ditulisnya pengakuan dosa.
Daud mengaku di hadapan Tuhan, dia cepat-cepat berbalik. Bahkan pada waktu dia berbuat kesalahan dengan melakukan sensus, menghitung, dia mau coba cari tahu seberapa hebat sih kekuatan militernya. Oh, dia tidak sadar bahwa dia punya Tuhan yang besar. Lalu kemudian Tuhan tegur dia cepat-cepat berbalik. Ini yang menarik. Saya percaya setiap kita juga adalah manusia biasa, saudara dan saya. Dan everybody makes mistakes. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus, dan kita semua disempurnakan di dalam Kristus. Kita semua diciptakan semakin hari, dituntun Roh Kudus mengarah semakin sempurna seperti Tuhan. Tapi kita manusia biasa yang memang pasti bisa berbuat kesalahan dan kekilafan. Tetapi yang utama bukan masalah kesalahan yang sudah dibuat, maukah kita cepat-cepat berbalik kepada Tuhan itu. Dan saya percaya Alkitab itu sudah menyingkapkan bahwa semua manusia itu pernah berbuat salah. Di Alkitab ini menarik, Alkitab kita adalah kitab buku yang sangat transparan, saudara. Semua manusia pernah punya kesalahan dan dicatat. Abraham, iya. Yusuf, iya. Semua pernah. Daud, iya. Semua, saudara. Paulus juga iya, dulu pernah membantai orang-orang percaya. Petrus pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Semua dicatat punya kesalahan. Yang tidak salah hanya Tuhan Yesus. Tetapi bukan fokus di kesalahannya. Yang mau dipelajari adalah manusia bisa salah, everybody makes mistake, tapi balik nggak ke Tuhan. Segera berputar tidak kepada Tuhan. Segera berbalik arah tidak kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang lekas berbalik. Mungkin saudara hari ini salah, jatuh di dalam dosa, hilang dari peredaran, hilang jauh dari Tuhan, tapi lekaslah berbalik kepada Tuhan. Kalau kita lihat contoh di Perjanjian Baru, ada dua murid Tuhan Yesus, Petrus dengan Yudas. Petrus buat salah tidak? Saya rasa Petrus buat salah juga cukup berat. Petrus mengkhianati Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus lebih tepatnya. Karena ditanya, kamu muridnya orang itu ya? Oh enggak, saya enggak kenal. Saking takutnya dia nanti takut ikut diseret, bahkan ikut disalib. Tidak satu kali, tidak dua kali, tiga kali. Yudas juga berbuat salah, dia menjual Yesus karena dia mata duitan. Dia jual Yesus, kan orang-orang Yahudi petinggi-petinggi ini nyari Tuhan Yesus, oke. Kemudian salah satu muridnya jual dengan imbalan uang. Dua-duanya berbuat salah. Tetapi apa yang menarik, respon setelah berbuat salah itu. Yang pertama, Petrus menangis dan berbalik bertobat kepada Tuhan. Tetapi Yudas justru malah mengambil langkah yang salah dengan bunuh diri. Akhirnya mati bunuh diri. Hari ini bisa kita pelajari jelas dari Daud. Saudara bisa baca cerita tentang Daud. Dia manusia yang tidak sempurna, tetapi dia memiliki Allah yang sempurna. Dan ketika dia jatuh dalam kesalahan, dia lekas berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya catat, apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Sampai-sampai Daud ini menjadi tolak ukur raja-raja Israel. Bukan hanya di cerita Hizkia. Nanti cerita-cerita sebelumnya, raja-raja sebelumnya maupun raja-raja sesudahnya selalu ada tolak ukur Daud. Yang kedua, saya catat yang bisa kita pelajari dari Daud, Daud adalah pribadi yang memiliki kerendahan hati. Iya, jadilah orang-orang yang punya kerendahan hati. Kerendahan hati itu artinya secara sederhana tidak tinggi hati, karena lawan dari tinggi hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Rendah hati itu artinya tidak arogan. Rendah hati itu mau ditegur, mau dididik, mau dinasihati, mau diarahkan. Dan semakin tinggi kita, baik posisi, baik jabatan, mungkin umur, yang namanya orang mungkin umurnya sudah jauh lebih senior gitu, dinasihati oleh orang yang umurnya jauh lebih muda dari dia, belum tentu mau. Artinya belum tentu memiliki kerendahan hati. Jadi orang yang mungkin jabatannya tinggi, hartanya banyak, usianya lebih senior, mungkin belum tentu memiliki kerendahan hati. Tetapi kalau kita lihat Daud ini memberikan contoh kerendahan hati luar biasa. Daud usianya sudah waktu itu dia tidak muda-muda banget, ya artinya dia tidak terlalu muda, dia sudah oke lah, umurnya sudah dewasa, dia pemimpin, dia raja, dia tentu kita tahu berkecukupan, tetapi dia juga berbuat salah. Dia berbuat salah apa? Dia menghampiri Batsheba yang jelas-jelas pada waktu itu masih menjadi istri Uria. Lalu Tuhan kirim seorang nabi, kalau saudara ingat di Alkitab, Nabi Nathan. Nanti bisa baca sendiri di rumah di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12. Cerita tentang Daud ditegur oleh Nathan. Nathan ini termasuk golongan nabi kecil, saudara. Jadi di kehidupan Israel itu ada pembagian, ada nabi besar, nabi kecil. Itu bukan masalah dalam artian lebih hebat, yang mana tidak, tapi skopnya.
Kalau Samuel itu hitungannya nabi besar, ya memang secara senioritas sudah senior, tetapi dia bicara skala nasional, ya skala nasional Israel secara keseluruhan. Tapi ada juga nabi-nabi kecil, ya makanya di dalam bahasa Ibrani itu navi itu nggak harus selalu yang besar, tapi juga orang-orang yang di sinagog-sinagog itu juga bisa nabi, disuruh Tuhan. Nah, Nathan ini termasuk nabi kecil. Istilahnya dia bertugas berdinas mungkin hanya di sinagog-sinagog kecil, hanya di daerah-daerah kecil. Tetapi Tuhan bisa kirim orang dengan skop yang tidak nasional untuk menegur pemimpin yang tinggi pada waktu itu Daud. Kalau Daud tidak rendah hati, Daud mungkin akan berkata, "Siapa kamu, Nathan?" Ya, harusnya yang menegur aku adalah nabi besar. Istilahnya saudara, kalau presiden itu padanannya dengan DPR. Tidak mungkin presiden dengan Pak RT, nanti gubernur dengan DPRD. Ya, tetapi Tuhan menginstruksikan sesuka-suka hatinya. Dia pilih Nabi Nathan, dan Nabi Nathan menceritakan ada orang berbuat tidak baik begini-begini. Daud marah, siapa orang itu? Ya kamu itu, orang yang telah mengambil hak orang lain dan sebagainya. Saudara, ternyata respon Daud, dia tidak marah-marah, tetapi dia sadar, dia memiliki kerendahan hati. Dia mau ditegur, dia mau dididik, dia mau dinasehati, bahkan oleh seorang yang diutus Tuhan yang mungkin ya tidak ada apa-apanya dengan dia, tidak sepantaran, tidak sepadanan dengan dia. Tapi dia tahu, dia sadar, dia salah, dia mau ditegur, dia memiliki kerendahan hati. Hari ini kita belajar dari Daud. Daud kena di hati Tuhan istilahnya. Bahkan sampai dijadikan standar tolak ukur memimpin raja-raja setelahnya. Yang kedua, karena Daud ini kita bisa belajar dari dia memiliki kerendahan hati. Saya percaya orang yang rendah hati akan diganjar dengan hormat, kemuliaan, dan kekayaan. Kita tentu tidak fokusnya kepada kehormatan, mau terima hormat, atau kekayaan, atau kemuliaan. Tapi kita fokusnya menjadi pribadi yang mewartakan Yesus, memiliki kerendahan hati. Yesus juga adalah pribadi yang menunjukkan kerendahan hati. Bagaimana tidak? Dia raja yang tinggi, besar, dahsyat, agung, mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Turun merendahkan diri menjadi manusia. Siapa di antara kita yang bisa sombong? Nggak bisa sombong, saudara. Kita ini hanya manusia kecil kalau boleh dibilang. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara pernah pergi ke planetarium, ya, saudara akan dikasih lihat bahwa bumi ini adalah satu dari sekian banyak planet, dan bumi bukan planet yang paling besar. Ada di tata surya. Sementara itu ada jutaan tata surya lainnya di dalam satu galaksi. Ada jutaan galaksi di dalam satu area yang lebih besar lagi, alam semesta. Jadi bumi itu hanya kecil. Dan kalau di zoom in, diperbesar, ternyata bumi itu manusia tidak bisa hidup di seluruh permukaannya. 70% permukaan bumi itu air. Manusia hanya bisa hidup di 30% permukaannya, yakni daratan. Dan ternyata dari 30% permukaannya, manusia tidak bisa hidup di semua tempat. Karena ada padang gurun, ada gunung berapi, ada kutub utara, kutub selatan. Manusia hanya bisa hidup di daerah-daerah yang bisa mendukung mereka untuk makan, minum, bernafas, dan hidup di situ. Artinya nggak ada yang bisa disombongkan. Dan manusia itu kecil sekali. Tuhan yang agung, yang besar, yang menciptakan alam semesta, mau turun merendahkan diri menjadi manusia, lahir di kandang domba yang hina. Hari ini, belajarlah dari itu semua, menjadi pribadi yang rendah hati. Tadi saya katakan jangan fokusnya mengejar kehormatan, kekayaan, kemuliaan, tapi waktu kita memiliki kepribadian yang rendah hati, akan diganjar dengan hormat, kekayaan, dan kemuliaan. Itu ada kisah nyata tentang ada seorang rektor di Amerika Serikat tahun 1900-an. Itu namanya Booker Washington. Dia adalah seorang kulit hitam. Dan dia menjadi rektor di Universitas Negeri di Alabama. Pada waktu itu, zaman dia masih ada perbedaan pandangan akan warna kulit yang begitu tinggi. Dan dia orang kulit hitam yang menjabat jabatan tinggi sebagai rektor. Di Amerika pada waktu itu, rektor-rektor pasti ke Gedung Putih ketemu Presiden Amerika. Nah, luar biasanya Booker Washington ini saat keluar dari kantor, dari kampus, dia jalan, dia tidak menggunakan kendaraan. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu bisa memberhentikan dia. Tanpa basa-basi dan bertanya, langsung melihat dari luar, ini pasti kuli nih, gitu. Lalu manggil, kamu sini, tolong ikut saya ke rumah, bantuin saya untuk motong-motong kayu. Booker Washington tidak sempat menjelaskan bahwa, kok aku disuruh, aku bukan kuli ini, aku ini rektor. Tapi ya dia memiliki kerendahan hati, dia ikuti ibu tersebut ke rumahnya, dia bantu beresin bagian belakang rumahnya, motong kayu, angkat-angkat dan sebagainya. Lalu pulang ke rumah, dia tidak mau menjelaskan. Dan ketika dia mau pulang, anak dari ibu tuh lihat dan kaget, lalu dia bilang ke mamanya, "Mah, mama tahu tidak, itu rektor saya." Waduh, mamanya kaget.
Kok dia nggak ngomong, waduh saya nggak enak telah memperlakukan dia seperti itu. Tapi si Booker Washington ini sudah pulang ke rumah. Besoknya, saudara, mamanya ini datang ke kampus anaknya dan melihat ruangan rektor, dan betul ada foto orang yang kemarin disuruh untuk beres-beres di belakang, potong-potong kayu dan angkat-angkat barang. Ternyata dia adalah rektor Universitas Negeri di Alabama yang harus ketemu dengan Presiden Amerika setiap ada rapat koordinasi berkala. Waduh, dia malu. Dan dia datang dengan penyesalan sambil membawa buku cek berapa ribu US dollar dia terus, dan dia bilang, Pak Booker, saya mohon maaf, saya minta maaf, saya salah melihat manusia dari luar. Ternyata Pak Booker ini adalah rektor, saya sudah pikir Pak Booker ini adalah kuli yang harus kerja di rumah saya. Sebagai bentuk permintaan maaf saya, terimalah cek ini. Saudara, Booker Washington menerima cek sejumlah, kalau tidak salah 5.000 US dollar, jumlah yang waktu itu sangat banyak, bukan untuk dia pribadi. Kampus pada waktu itu membutuhkan dana, baru mau dirapatkan atau mau minta pemerintah, belum sampai rapat. Booker Washington waktu itu keluar dari ruangannya mau rapat, dia sudah terima cek dengan jumlah yang sangat besar. Ini berkat dari Tuhan sebelum sampai akhirnya dia rapat untuk membahas kekurangan dana untuk kampus. Jadi artinya orang yang rendah hati pasti diganjar Tuhan dengan kehormatan, kekayaan, dan kemuliaan. Belajar dari Tuhan Yesus, dan hari ini kita belajar dari Daud. Daud memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Kalau saudara baca kitab Mazmur, Mazmur itu yang nulis banyak ya, ada Musa, ada bani-bani yang lain, tetapi juga sebagian besar yang nulis adalah Daud. Dan Daud ini terkenal di dalam cerita di perjanjian lama yang lainnya, di dalam kitab Samuel, dia juga orang yang gemar memainkan alat musik dan bernyanyi memuji menyembah Tuhan. Bahkan ketika Saul dikuasai oleh roh jahat, ketika Daud bermain musik memuji menyembah Tuhan, roh itu undur. Jadi yang bisa kita pelajari dari Daud, Daud ini adalah pribadi yang hidupnya senang memuji dan menyembah Tuhan, memiliki kehidupan memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita galakkan, kita tingkatkan kehidupan memuji menyembah Tuhan, saudara. Dia adalah Daud pribadi yang senang worship God, worship, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Dia bekerja, hadirat Tuhan turun, miliki kehidupan pujian dan penyembahan, miliki hati yang menyembah. Artinya apa sih saudara? Kalau di dalam perjanjian lama itu mungkin secara fisik mulutnya mengucapkan puji-pujian, menyembah Tuhan, tetapi juga di dalam perjanjian baru maknanya diperdalam, kehidupan kita adalah kehidupan yang menyembah. Artinya di mana engkau melangkah, dimanapun kau berada, mungkin kau hari ini di kantor, di sekolah, di pasar, biarlah mulutmu memuji meninggikan Tuhan. Hatimu fokus memuji meninggikan Tuhan. Pikiranmu memikirkan Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari Daud. Yang ketiga, dia adalah pribadi yang memiliki kehidupan memuji dan menyembah Tuhan. Bisa saja ada orang Kristen badannya di gereja, duduknya paling depan, tapi pikirannya, hatinya nggak memuji menyembah Tuhan. Pikirannya memikirkan rancangan yang jahat. Hatinya memiliki prasangka yang buruk. Dia sedang tidak memiliki kehidupan memuji menyembah Tuhan. Tapi bisa saja ada orang yang mungkin duduk di taman atau duduk di atas perahu sedang memancing, tapi mulutnya memuji Tuhan, hatinya memikirkan Tuhan, hatinya berpusat pada Tuhan, pikirannya terarah kepada Tuhan. Dia sebenarnya sedang memiliki kehidupan memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini marilah kita bangun kehidupan memuji menyembah Tuhan. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, saya percaya keluarga-keluarga disuruh gather together, berkumpul di rumah, bangun mesbah. Salah satunya selain berdoa bersama adalah untuk membangun kehidupan memuji menyembah Tuhan. Karena di mana pujian dinaikkan, Tuhan hadir, hadiratnya turun, kuasanya dinyatakan. Saya ingat satu cerita Bapak Ibu Saudara tentang ada sebuah keluarga, kemudian tiba-tiba anaknya yang nomor berapa itu, kalau orang dunia ya bilangnya seperti kesambet gitu ya, atau kena apa, tiba-tiba jadi kayak tanda kutip seperti kerasukan gitu ya, tapi bukan kerasukan yang manifestnya hebat gitu, tidak. Tiba-tiba kayak marah-marah lalu masuk ke kamarnya, tutup pintu, banting kunci, mau bunuh diri. Wah, papa mamanya panik, udah digedor-gedor, keluar, bukain pintu, nggak keluar. Lalu papa mamanya ini panggil karena tetangganya ada pendeta. Panggil, Pak, tolong Pak. Pendeta ini juga berusaha masuk ke rumah berusaha untuk menenangkan anak ini. Buka pintu, nak, jangan bunuh diri. Anak ini nggak berbuat seperti itu. Tetap dia nggak mau, marah-marah, teriak, lempar barang di dalam kamar dan bilang mau bunuh diri, saudara. Tetapi kemudian hamba Tuhan ini mendapatkan suara Tuhan di hati.
kamu nyanyilah, nyembah, bangun hadirat Tuhan di situ. Lalu hamba Tuhan ini bilang, Pak, Bu, ayo kita menyanyi. Wah, pertama si suami istri ini dia tidak mau loh. Kok kita lagi keadaan seperti ini, kita justru disuruh memuji dan menyembah Tuhan. Ini nggak salah nih. Kita buka dulu pintunya, kita dobrak dulu, anak ini harus keluar. Nggak, Pak, saya rasa kita harus nyanyi dulu. Kita tenangkan hati, kita nyanyi. Akhirnya mereka di depan pintu, suami istri dan pendeta ini, genjrengan gitar, saudara, nyanyi, saudara. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Oh, oh, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Terus pujian itu dinaikkan. Pertama, papa mamanya ini, suami istri ini gak terima, kok suruh nyanyi di depan pintu kamar nih, anaknya nanti di dalam ada apa-apa. Tapi Tuhan gerakan pendeta bilang, ayo kita nyanyi nyembah. Akhirnya suami istri pun larut dalam pujian penyembahan, air mata keluar. Dan perlahan-lahan lagu itu terus dinyanyikan, mereka tidak lagi mendengar suara bantingan barang-barang, kedubrakan yang gak jelas. Dan beberapa waktu kemudian pintu lalu dibuka, klek, anak ini keluar dan peluk papa mamanya. Hadirat Tuhan dirasakan, pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan hadir di situ, yang lainnya menyingkir tentu, yang bukan dari Tuhan. Jadi hari ini yang ketiga belajar dari Daud, miliki kehidupan memuji menyembah. Dan memuji menyembah tadi saya katakan di perjanjian lama itu memang secara fisik dari mulut keluar pujian dan menyembah, tapi itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru maknanya diperdalam, bukan hanya dari fisikmu, mulut, bibirmu keluar pujian, tapi hidupmu adalah kehidupan yang menyembah. Walaupun engkau nggak di gereja, dimanapun kau berada, tapi pikiranmu memikirkan Tuhan, hatimu mengagungkan Tuhan, hatimu berpusat dan fokus kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari dari Daud, sampai dia dijadikan tolak ukur dan standar bagi raja-raja dan pemimpin-pemimpin Israel selanjutnya, Daud adalah pribadi yang bersandar pada Tuhan. Ya, Daud adalah pribadi yang bersandar pada Tuhan. Nanti saudara bisa baca sendiri ceritanya di Alkitab, banyak peristiwa bagaimana dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dia dikejar-kejar Saul. Kalau Saul mau bunuh, juga dengan sangat mudahnya bisa Saul membunuh. Tapi dia hanya berlindung pada Tuhan. Dan itu terlihat dari tulisan-tulisannya di dalam kitab Mazmur. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya. Wow, itu pergumulan yang berat, saudara. Karena yang mengkhianati dan mau mengkudeta Daud bukan jenderalnya, bukan pemimpin-pemimpin yang lain atau faksi-faksi yang lain, tapi anak kandungnya sendiri. Dan Daud tidak mau membunuh anak kandungnya. Dia memutuskan untuk lari dan menghindar dari Absalom. Dia hanya bersandar pada pembelaan Tuhan. Dan memang betul Tuhan bela Daud. Absalom pada akhirnya juga harus tewas dan Daud tetap duduk di tahta sebagai raja. Ketika Daud berusaha menghitung sensus kekuatan, dia disadarkan oleh Tuhan bahwa bukan karena militermu, berapa banyak kereta kudamu, berapa banyak pasukanmu, berapa banyak tombak yang kamu miliki, panah yang kamu miliki, kamu menjadi menang atas bangsa-bangsa lain, tapi karena Tuhan. Dan dari situ Daud terus belajar untuk yang namanya bersandar pada Tuhan. Mari hari ini kita belajar bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan itu bukan berarti saudara nggak berusaha atau bekerja. Saudara tetap bekerja, berusaha, lakukan bagianmu. Tapi serahkan hasil akhirnya sudah ke tangan Tuhan. Karena saya percaya saudara, semua itu ujungnya Tuhan yang pegang kendali saudara. Contoh saudara, kalau kita bicara misalkan rejeki, ya, kalau kita bicara rejeki misalkan. Kalau saudara berkata orang yang rezekinya banyak adalah orang yang rajin, berarti yang rezekinya paling banyak harusnya kuli bangunan. Tapi ternyata tidak. Kalau saudara bilang orang yang rezekinya banyak itu adalah orang yang paling pintar, berarti orang yang rezekinya uangnya paling banyak berarti harusnya dosen-dosen ya gitu. Tapi ternyata nggak juga. Kalau saudara bilang orang yang rezekinya banyak, uangnya banyak, itu pasti adalah orang yang 24 jam tidak berhenti bekerja. Ya harusnya warung-warung kopi itu dong lebih banyak uangnya.
Atau saudara mungkin berkata orang yang uangnya paling banyak itu harusnya orang yang jabatannya tinggi. Berarti raja-raja itu harusnya paling banyak. Ternyata enggak. Di dunia mencatat ada yang lebih kaya daripada raja-raja. Ya, tetapi juga jangan mengandalkan kekuatanmu, karena Alkitab bilang susah payahmu tidak akan menambahinya, berkat Tuhanlah. Intinya yang mau saya katakan saudara, nggak ada yang bisa disombongkan, dan jangan berarti saudara tidak melakukan apapun. Lakukan bagianmu. Engkau di kantor bekerja, engkau di sekolah belajar, engkau lakukan tugas bagianmu, sisanya engkau bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang berharap pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong dengan caranya yang ajaib. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita, ada seorang ibu-ibu, dia bercerita pengalamannya luar biasa, bagaimana di satu momen tertentu dia menjadi tulang punggung keluarga. Bukan berarti suaminya tidak bekerja, suaminya bekerja, tapi suaminya harus resign karena suaminya lanjut sekolah master. Dan pada waktu suaminya sekolah master, biaya yang keluar itu harus banyak. Sementara yang kerja kantor itu istrinya, suaminya kerja lalu resign karena harus ambil S2. Dan istrinya jadi tulang punggung, anaknya ada beberapa. Belum urusan rumah, listrik, belanja, susu, dan sebagainya, sekolah. Urusan suaminya pun juga menyita perhatian dan mengeluarkan dana yang cukup banyak. Lalu istrinya ini hanya bilang, ya sudah, bagian saya sudah saya kerjakan. Ya saya bekerja, suami juga tabungannya juga sudah kepake karena dia harus ambil S2, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain kami serahkan ke Tuhan. Istri ini bercerita. Dan istri ini bilang, wah udah lewat nih THR, karena waktu itu hari raya sudah lewat gitu ya. Jadi nggak mungkin dapat THR. Tiba-tiba saudara, Tuhan bisa buat hal yang ajaib ketika dia masuk ke kantor. Bosnya ini, kebetulan bosnya sama-sama perempuan, bosnya ini bilang, aku belum pernah kasih kamu itu ya, uang lebih. Oh, nggak usah Bu, kan THR semua sudah keluar. Nggak, dari aku pribadi. Ya, lalu tiba-tiba bosnya ini mengeluarkan sejumlah uang, dimasukkan ke dalam amplop dan memberikan kepada perempuan ini. Ini bukan dari kantor, dari saya pribadi. Saya waktu itu dari kapan hari ingin ngasih terima kasih untuk semua bantuan kamu untuk perusahaan ini dari saya pribadi. Wow, istri ini kaget saudara ketika buka di rumah, ternyata bersama itu dibuka cukup untuk kebutuhan rumah tangga itu. Dan ketika orang bersandar pada Tuhan, Tuhan menjawab dengan cara yang ajaib. Saya simpulkan firman Tuhan buat setiap kita pada hari ini, belajar dari Daud. Tentu pasti ada yang bisa dipelajari dari Daud, sampai-sampai Daud dijadikan tolak ukur standar penilaian raja-raja setelahnya. Yang pertama, Daud orang yang lekas berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, Daud memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, Daud memiliki kehidupan menyembah, memuji Tuhan. Dan yang keempat, Daud orang yang bersandar pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan pada hari ini, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah firman tersebut hidup, tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan hamba berdoa bagi setiap mereka yang mendengar dan menonton acara ini, mereka yang hari ini terdampak karena COVID-19 pandemi ini, mungkin yang terkena COVID-19 Tuhan sembuhkan, yang ekonominya terdampak baik para pengusaha, karyawan, dan tenaga profesional, Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpinnya dari yang tertinggi Presiden Joko Widodo ke bawah jajarannya, dengan para menteri dan juga TNI Polri, gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati diberkati. Kami berdoa Tuhan buat seluruh masyarakat Indonesia, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat ministry-ministry Tuhan dan jemaat Tuhan, secara khusus gereja orang beriman Kampus Surabaya dengan jemaat dan program acara yang ke depan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan di saat sekarang ini Tuhan tetap dan selalu baik. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.